1. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pengembangan pikiran sebagai besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa atau mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya. Menjelaskan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru berpengalaman yang pensiun. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. Antara lain yaitu langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan seperti di desa dan di kota. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam uji nasional. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti penambahan jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Langkah ketujuh adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Sekian. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei FJII atau Federasi Guru Independen Indonesia pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Sekarang pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar 1,5 juta. Guru bantu sekitar 400.000 dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terus terang saja banyak guru yang terpaksa melakukan pekerjaan sampingan, ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan. Dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian dan yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin dikarenakan karena sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pemerataan. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Sementara itu, layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam dunia usia dini nantinya tentunya akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat
untuk mengatasi masalah-masalah ketidakmerataan tersebut. Yang selanjutnya yaitu rendahnya relevansi pendidikan. Dengan kebutuhan hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbank Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup, sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja nanti. Yang terakhir yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah, makin mahalnya biaya pendidikan. Sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilitas dana. Karena itu, komite sekolah dan atau dewan pendidikan yang merupakan organ MBS selalu diisyaratkan adanya unsur pengusaha. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu pada poin ketiga, penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, yaitu yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didiknya untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik, yaitu dosen, guru, instruktur, dan trainer, dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Dalam pendidikan di sekolah menengah pertama, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti inilah yang banyak terjadi di Indonesia dan juga gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Jika dilihat, hal-hal ini juga adalah yang terjadi pada pendidikan Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya melihat bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak sesuai pada kompetensinya masing-masing, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensinya proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita lihat saat ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya kerajingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula, sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut, seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP. Selain itu, dalam kasus ujian akhir nasional yang hampir selalu menjadi kontroversi, misalnya
menilai adanya sistem evaluasi seperti ujian nasional akhir sudah cukup baik. Namun yang disayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan. Rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik, misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekali sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Selanjutnya yaitu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, secara garis besar terdapat dua solusi yang diberikan, yaitu yang pertama solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konsep sistem ekonomi kapitalisme, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pemerintah. Yang kedua, ada solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perbuahan. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan saja. Ibrahim 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Demikian pula Ansyar Nurtain 1991 mengemukakan inovasi adalah gagasan, perbuatan, atau suatu yang baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi.
selanjutnya dijelaskan bahwa sesuatu yang baru itu mungkin sudah lama dikenal pada konteks sosial lain, atau sesuatu itu sudah lama dikenal tetapi belum dilakukan perubahan. Dengan demikian, sosial lain atau sesuatu itu sudah lama dikenal tetapi belum dilakukan perubahan. Dengan demikian, saat disimpulkan bahwa inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan adalah inovasi. Pembaharuan inovasi diperlukan bukan saja dalam bidang teknologi, tetapi juga di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pembaharuan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang pendidikan, juga dalam setiap komponen sistem pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Kemajuan suatu lembaga pendidikan sangat berpengaruh pada outputnya, sehingga akan muncul pengakuan yang real dari siswa, orang tua, dan masyarakat. Namun, sekolah atau lembaga pendidikan tidak akan meraih suatu pengakuan real apabila warga sekolah tidak melakukan suatu inovasi di dalamnya. Dengan latar belakang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan yang ada. Tujuan inovasi. Menurut Santoso, 1974, tujuan utama inovasi adalah yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga uang dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya. Menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Adapun tahap demi tahap arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Dan yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara, misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sasaran program inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Aspek yang kedua adalah inovasi pada aspek struktur pendidikan, melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok, serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergengsi. Sasaran yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen apa saja dalam bidang pendidikan yang dapat menciptakan inovasi. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem pendidikan yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial dengan pola yang dikemukakan oleh B. Miles, seperti yang dikutip oleh Ibrahim. Yang pertama, pembinaan personalia. Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial
menempatkan personal atau orang sebagai bagian komponen dari sistem. Adapun inovasi yang sesuai dengan pembinaan personal yaitu peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, peningkatan disiplin siswa melalui tata tertib, dan sebagainya. Yang kedua, banyaknya personal dan wilayah kerja. Inovasi pendidikan yang relevan dengan aspek ini, misalnya rasio guru dan siswa dalam satu sekolah. Yang ketiga, fasilitas fisik. Sistem pendidikan untuk mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan. Inovasi yang sesuai dengan komponen ini, misalnya pengaturan tempat duduk siswa, pengaturan papan tulis, pengaturan peralatan laboratorium bahasa, dan penggunaan kamera video. Yang keempat, penggunaan waktu. Dalam sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan penggunaan waktu. Inovasi yang sesuai dengan aspek ini misalnya pengaturan waktu belajar pagi atau siang dan pengaturan jadwal pelajaran. Yang kelima, perumusan tujuan. Sistem pendidikan tentu memiliki rumusan tujuan yang jelas. Inovasi yang sesuai dengan aspek ini misalnya perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional, perubahan rumusan tujuan kurikuler, perubahan rumusan tujuan institusional, perubahan rumusan tujuan instruksional. Yang keenam, prosedur. Dalam pendidikan tentu saja memiliki prosedur untuk mencapai tujuan. Adapun pendidikan yang relevan dengan komponen ini adalah penggunaan kurikulum baru, cara membuat rencana pengajaran, pengajaran secara kelompok, dan sebagainya. Yang ketujuh, peran yang diperlukan. Dalam sistem pendidikan perlu adanya kejelasan peran yang diperlukan guna menunjang pencapaian tujuan. Inovasi yang relevan dengan komponen ini misalnya peran guru sebagai pemakai media, peran guru sebagai pengelola kegiatan kelompok, dan peran guru sebagai teknik. Yang kedelapan, wawasan dan perasaan. Dalam interaksi sosial, termasuk sistem pendidikan, biasanya berkembang suatu wawasan dan perasaan tertentu yang menunjang kelancaran pencapaian tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini misalnya wawasan pendidikan seumur hidup, pendekatan keterampilan proses, perasaan cinta akan pekerjaan, kesediaan berkorban, dan kesabaran. 9. Bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja. Dalam sistem pendidikan, perlu adanya kejelasan hubungan antar bagian dalam pelaksanaan kegiatan. Inovasi yang relevan dengan komponen ini antara lain perubahan pembagian tugas antar guru dan perubahan hubungan kerja antar kelas. 10. Hubungan dengan sistem yang lain. Pendidikan sebagai sebuah sistem dalam pelaksanaan kegiatan akan berhubungan atau bekerja sama dengan sistem yang lain. Inovasi yang relevan dengan komponen ini, misalnya dalam pelaksanaan usaha kesehatan sekolah bekerja sama dengan puskesmas, dalam pelaksanaan bakti sosial bekerja sama dengan pemerintahan daerah setempat, dan sebagainya. 11. Strategi. Strategi ialah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan yaitu desain, kesadaran, evaluasi, dan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kesimpulan, pembaruan inovasi diperlukan bukan saja di bidang teknologi, tetapi juga di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Pembaruan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang pendidikan, juga dalam setiap komponen sistem pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Kemajuan suatu lembaga pendidikan sangat berpengaruh pada outputnya sehingga akan muncul pengakuan yang real dari siswa, orang tua, dan masyarakat. Namun, sekolah atau lembaga pendidikan tidak akan meraih suatu pengakuan real apabila warga sekolah tidak melakukan suatu inovasi di dalamnya dengan latar belakang, kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan yang ada.